Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa menghirup udara segar, untuk bisa bernapas, untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar. Dan ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikutnya, kepada umatnya yang selalu istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang beragama non muslim, silakan meyakini agamanya, menjalankan perintah agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik, saya sebelumnya sudah menyampaikan pada saudara tentang pokok-pokok kepegawaian dan pembinaan pegawai, bab 4 ya, pokok-pokok kepegawaian dan pembinaan pegawai. Pokok-pokoknya sudah saya sampaikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan pegawai. Pembinaan pegawai itu ada di poin B ya, halaman 83 di e-book yang sudah saya bagikan. Dasar pembinaan pegawai, undang-undangnya sama ya, undang-undangnya sama yang dikenal dengan sistem karir dan prestasi kerja itu ya. Jadi pembinaan pegawai ini, pegawai negeri sipil dikelompokkan menjadi 4 ya. Pembinaan dalam kepangkatan, pembinaan dalam jabatan, pembinaan dalam diklat, dan pembinaan dalam disiplin ya. Sebelum kita membahas satu-satu tentang pembinaan pegawai ini, di awal saya ingin sampaikan bahwa pembinaan pegawai, pembinaan dalam kepangkatan ini berkaitan dengan kenaikan gaji berkala ya, kenaikan pangkat, penundaan cuti, peninjauan masa kerja dan lain-lain. Pada hakikatnya jabatan itu dapat dibedakan dua macam ya. Ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural ya. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata ada dalam struktur organisasi ya. Nah, jabatan yang secara nyata ada dalam struktur organisasi. Misal ya, jabatan struktural itu sekretaris jenderal, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, atau kepala seksi. Nah, itu adalah jelas kelihatan ya, itu adalah jabatan struktural. Bahkan di dinding-dinding kantor kadang ada ya, jabatan struktural itu ditempel ya di dinding. Itu menunjukkan bahwa jabatan struktural seseorang ya, kelihatan di sana siapa kepala seksinya, kepala bagiannya, kepala subbagiannya, semua kelihatan ya. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsi ya. Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsi. Sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas suatu unit kerja ya. Misalnya apa? Jabatan fungsional itu misalnya tenaga akademik, dokter, dosen, peneliti, perawat dan lain-lain ya. Itu adalah jabatan fungsional. Dia tidak tampak di struktur ya. Dia tidak melekat di struktur ya. Tetapi dia ada di SK ya, surat keputusan. Maka harus saudara bedakan yang mana jabatan struktural dan mana jabatan fungsional. Kemudian selain usaha penyeragaman struktural, masih banyak tugas-tugas fungsional yang belum ditetapkan sebagai jabatan fungsional. Ada wacana ya, ada wacana
pemerintah akan menghapuskan jabatan struktural dan mengganti semuanya menjadi jabatan fungsional, ya. Kecuali jabatan-jabatan tertentu saja, ya. Tetapi ini baru wacana, belum direalisasikan, ya. Jadi nanti mungkin tidak ada lagi kepala bagian, kepala subbagian, ya, semua akan melihat dari sisi fungsionalnya, ya. Kemudian kegiatan pokok pembinaan pegawai ada 7, ya. Kegiatan pokok pembinaan pegawai ada 7. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penempatan, yang keempat pengendalian, yang kelima peningkatan moral, yang keenam peningkatan mutu, dan yang ketujuh pemeliharaan tata usaha kepegawaian. Ya, itu adalah kegiatannya, ya, kegiatan pokok dari pembinaan kepegawaian, ya. Nah, baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan kembali karena materi ini akan saya sampaikan menjadi beberapa pertemuan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saudara ketahui, yang saudara baca, yang saya jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat bagi saudara sendiri maupun bagi orang lain. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.